Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hernandan, PAM 19631109, kelas TI 3A reguler pagi Banjarbaru. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan source kode dari program kasir karaoke untuk memenuhi tugas akhir semester pemrograman terstruktur C++. Sebelum saya menjelaskan source kodenya, terlebih dahulu saya mencocokkan syarat tugas dengan program yang saya buat. Karena codingnya lebih dari 50 baris, maka saya akan langsung pastekan ke program dev C++-nya. Pertama adalah tipe data dan variabel. Untuk syarat tertulis minimal 3 jenis yang berbeda. Dan untuk di program saya terdapat tipe data dan variabel string, integer, dan double. Kemudian yang kedua konstanta minimal 1 jenis. Untuk di program saya terdapat define. Yang ketiga operator minimal 2 jenis. Untuk di program saya terdapat operator aritmatika dan operator relasional. Yang keempat, pemilihan dengan if-else atau dengan switch. Minimal 2 dari 3 jenis. Untuk program saya terdapat if-else, dan switch. Yang kelima, perulangan minimal 2 dari 3 jenis. Untuk program saya menggunakan do while dan while. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah array, minimal 1 jenis. Untuk program saya menggunakan array 1 dimensi. Oke, saya akan menjelaskan source kode dari atas. Yang pertama, ada baris komentar. Baris komentar diperlukan untuk menulis nama, NPM, kelas, fakultas, prodi, dan program yang saya buat. Untuk baris komentar ini tidak berpengaruh saat program di running. Kemudian ada include IOStream untuk menampilkan seluruh perintah program kecuali untuk include stdlib.h pada program saya digunakan untuk clear screen. Kemudian ada konstanta yang di dalamnya ada define digunakan untuk tipe data food and beverage serta tipe-tipe room. Selanjutnya ada using namespace std untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian ada struct yang merupakan struktur data yang menyimpan variabel-variabel dalam satu nama, yaitu contoh pada program saya data variabel yang berisikan string nama, alamat, no HP, dan input file, serta integer pilih room, file tambah, input EEB, input EBK, input LE, input DC, dan input L, serta bayar. Dan juga variabel double jumlah file, harga file, dan total file. Serta pada struk data ulang yang berisikan variabel string untuk sebuah kata-kata dari nama file. Kemudian ada integer untuk menyimpan bilangan bulat dari jumlah file. Dan double untuk menyimpan bilangan pecahan atau real pada harga file serta menggunakan array 1 dimensi. Kemudian terdapat void atau kosong, yaitu input identitas agar nanti dapat dipanggil. Di dalam void input identitas terdapat input untuk memasukkan data diri, digunakan cout untuk output nama, alamat, dan nomor HP. Mulai dari nama menggunakan getLine agar dapat memasukkan data berspasi, menggunakan data variabel nama. Selanjutnya alamat menggunakan data variabel alamat, dan nomor HP menggunakan data variabel nomor HP. Dan terdapat cin untuk menginput data nama, alamat, dan nomor HP. Endline berfungsi untuk mengalihkan ke baris selanjutnya. Kemudian pada void food and beverage, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, apa itu void. Di dalam food and beverage ada cout yang menampilkan sebuah pertanyaan, kemudian menggunakan cin untuk input data ya atau tidak. Menggunakan if yang berfungsi untuk mengeksekusi program apabila suatu kondisi terpenuhi jika pilihan ya. Selanjutnya akan tampil masukan banyaknya data lagi pada cin dengan menambahkan data variabel DTV, input EEB, input EBK, input LE, input DC, input L. Kemudian pada data
F total val akan menjumlahkan seluruh data yang diinput tadi dengan mengalihkan pilihan makanan yang ada pada konstanta define di atas tadi. Kemudian terdapat else if yang dimana mengeksekusi kondisi yang tidak benar apabila menekan T atau tidak, maka akan muncul keterangan Anda tidak menambah apapun. Dan else jika tidak ada eksekusi lain dan akan muncul maaf data yang Anda input salah. Kemudian pada void hub lama menyanyi terdapat cout dan variable double yang sudah saya jelaskan di awal. Double lama menyanyi Royal Suite dengan integer A Royal Suite di sini bertujuan untuk menunjukkan konstanta Royal Suite. Kemudian variabel double hasil. Di dalam hasil mengalihkan DTV pilih room dikali dengan Royal Suite pilih room merupakan inputan in dari lama check-in. Kemudian dikalikan dengan konstanta dari define Royal Suite yaitu 95.000. Kemudian ada return untuk memberikan nilai pada saat akhir kepada hasil. Begitu pula pada suite dan small. Kemudian terdapat lagi void jenis room yang berisikan cout untuk menampilkan jenis room yang tersedia. Dan terdapat inputan in pada silahkan memilih room dengan DTV pilih room. Lalu terdapat switch yang berfungsi untuk menjalankan program secara kondisional berdasarkan variabel yang telah dimasukkan di in tadi. Di dalam case 1 terdapat cout yang menampilkan pilihan room Royal Suite, Suite, dan Small. Yang di dalamnya terdapat panggilan untuk void hub lama menyanyi dan food beverage. Dan terdapat variabel double total bayar room dan total serta integer bayar. Di dalam variabel double total terdapat penjumlahan antara lama menyanyi Royal Suite, DTV pilih room dengan DTV total. Kemudian terdapat sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga tidak perlu di-close. Setelah di CLS, maka akan tampil cout stroke karaoke Ozora yang di dalamnya terdapat variabel DTV nama, DTV alamat, dan DTV no HP sesuai inputan pada void input identitas. Kemudian di bawahnya juga tampil cout jenis room lama menyanyi dengan data food and beverage dengan data DTV total dan total biaya keseluruhan dengan data total. Semua terdapat di inputan pada void hub lama menyanyi dan food beverage. Kemudian ada in atau inputan untuk memasukkan biaya untuk membayar. Lalu tampil cout kembali dengan kembalian dengan variabel bayar dikurang dengan total cal. Kemudian ada break yang berfungsi untuk menghentikan pernyataan perulangan pada switch dengan case. Begitu pula seterusnya dengan suite dan small. Case adalah percabangan di mana ketika case mempunyai nilai yang sama bernilai benar, maka pernyataan dari case 1, 2, dan 3 yang dijalankan, dan jika pernyataan salah maka akan muncul pernyataan default, maka akan muncul maaf nilai tidak benar. Selanjutnya ada main. Main adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Di dalam main terdapat variabel int c dan while yang merupakan pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian simbol bintang ini. Berfungsi untuk mempercantik dan merapikan tampilan awal dari program kasir karaoke. Lalu ada string input PSN yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan perulangan pada do while. Do while yaitu mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Jika kita memilih untuk mau memesan lagi dengan pilihannya, maka akan kembali lagi ke tampilan awal Ozora Family Karaoke dan kembali menginput identitas dan memilih jenis room.
Jika tidak, maka tidak akan tampil dan keluar. Dan untuk si Out Ozora Family Karaoke juga merupakan tampilan awal dari program kasir karaoke ini. Langsung saja kita eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, maka akan tampil halaman depan Ozora Family Karaoke. Maka kita akan disuruh memasukkan nama identitas. Nama Sekananda, alamat Sekandi Banjar baru, dan nomor HP misalkan terserah saja. Dan enter, maka kita akan disuruh memilih jenis room yang tersedia. Saya akan memilih 2, yaitu suite dengan harga 80.000 per jam. Maka kita akan disuruh memasukkan lama check-in. Lama check-in di sini maksudnya kita disuruh memasukkan lama kita menyanyi di dalam room suite. Saya menyanyi dalam waktu 2 jam. Apakah Anda memesan food and beverage? Maka saya akan memilih ya. Jika saya memilih ya, maka akan muncul food and beverage dan kita akan disuruh menginput berapa banyak pesanan kentang goreng yang kita pesan. Misalkan ada 2 PCS, kemudian jus alpukatnya ada 2 PCS, nasi goreng seafoodnya ada 2, kemudian jus mangga, strawberry, fanta tidak ada atau 0, kemudian nugget tidak ada atau 0. Setelah di enter, maka akan muncul struk karaoke Ozora. Terdapat identitas yaitu nama, alamat, dan nomor HP yang telah kita input tadi. Dan terdapat jenis room suite, lama menyanyi 2 jam, total biaya room 160.000, total biaya food and beverage-nya 140.000, total biaya keseluruhannya 300.000 yang sudah kita input tadi. Kemudian kita akan bayarkan dengan harga 310.000. Maka kembaliannya adalah 10.000. Mau memesan lagi, saya di sini akan memilih tidak. Maka kita akan keluar dari program ini. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.